Bayangin nih, The Raid ketemu Godfather, tapi dibungkus kepala naga Malaysia yang siap berperang di bioskop Indonesia. Ini film Malaysia tergila tahun ini. Ketua-tujuh naga, ayah kami semua. Film Malaysia satu ini tuh bisa ngasih cinematic experience yang begitu total gitu ya. Karena pada awalnya gue tuh zero expectation sama film ini. Nah, ini geng. Kalau saya silap mungkin boleh komen di ruang komentar geng. Ini kalau silap dia ini menjadi musuh dalam selimut nih geng dulu geng ya. Malaysia bisa upgrade bikin film action seproper dan sekelas Hollywood kayak gini. Ini menjadi film perpaduan bahasa Melayu dan bahasa Inggris berjalan mulus, nggak kerasa kayak maksa atau sok keren. Menurut gue ini adalah satu titik yang sulit dicapai sama film Indonesia, dimana ketika kita membuat bahasa yang bilingual justru sering membuat karakter itu kerasa canggung or even cringe. Di Malaysia, film yang ratingnya paling tinggi film tentang pahlawan. Ternyata film yang rating paling tinggi, penonton paling banyak, cerminan masyarakatnya. Jadi kalau di Malaysia rating paling tinggi film pahlawan, mereka cinta pada pahlawan. Jadi kalau rating paling tinggi di Indonesia adalah film hantu. Woi geng, berita panas. Wak Lonjong sekarang resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio Malaysia. Hah? Pak Le itu siapa? Pakcik jual lemang ke? Bukanlah, ini makanan paling steady abad nih. Ready to eat yang betul-betul ready, tapi bukan ready to eat cap ayam tau. Nih resep turun-temurun Malaysia, rasa ori, bau pun dah meleleh, I liu. Wow, menu dia apa aja? Bukan satu, dua tau. Nasi minyak basmati dengan ayam halia, nasi minyak basmati dengan rendang ayam, nasi putih basmati dengan kari kambing, nasi putih basmati dengan daging kicap, nasi goreng kampung yang pedas tuh weh. Wah, masak dia macam mana? Tak payah dapur, tak payah microwave. Kau cuma buka pek, tuang air. Mau air sungai pun boleh, air sumur pun boleh, air mata ex kau pun boleh. Masukkan pemanas dia, tunggu sedikit dan boom, makan terus panas-panas. Wow, sedap. Nak lagi, Pak Le pun ada pes kari ayam, ikan, kambing. Tinggal tuang dalam periuk, campak lauk, tambah senang sikit, siap masak macam mak kau buat. Untuk orang yang kat Malaysia dan kawasan sekitar, boleh terus order dekat TikTok Shop Wak Lonjong Srio Malaysia. Order sekarang, jangan lambat. Hey what's up re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, sesuai dengan tajuk di video ini geng ya. Jadi saya nanti akan mencoba untuk mereview, mereaction, mengulas geng ya, kompilasi video-video orang Indonesia ketika selepas menonton film Blood Brothers geng. Nah, seperti yang kita tahu geng ya, film Blood Brothers ini sudah tayang ya, Baranaga di Indonesia sudah ada beberapa minggu yang lalu geng ya. Dan ini adalah kompilasi video-video selepas orang-orang Indonesia ini nonton film Blood Brothers. Apakah mereka senang? Apakah mereka kecewa? Apakah macam mana geng ya? Oke lah, jujur saya belum nonton geng ya. Sampai dari saya merecord video ini saya belum nonton, dikarenakan film-film seperti ini atau film-film terbaru biasanya itu tayang di pawagam-pawagam di tempat-tempat bioskop geng, di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Bandung ya kan geng. Ya intinya kota-kota besar, sementara saya tinggal di kota kecil geng ya. So mungkin saya hanya bisa menunggu ketika film itu sudah muncul di Netflix mungkin geng ya. Aduh sangat disayangkan, tapi oke lah, it's okay geng ya. Kita akan coba untuk melihat bersama-sama seperti apa geng review dan komentar dari orang Indonesia ketika selepas menonton film Blood Brothers geng ya. Oke geng, iya. Seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat geng, ya jangan lupa sholat dulu geng ya. Oke, yang pertama kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng seperti apa video dari Aka ini ya. Jujur ya, awalnya tuh gue underestimate banget nih sama film Malaysia ini. Tapi ternyata pas nonton Blood Brothers Baranaga, gila. Ini film bukan cuma keren, tapi melebihi jauh banget gitu ya, di atas ekspektasi gue. Jadi gak heran sih kalau ini tuh bisa laku keras. Kalau nggak salah itu hampir 5 juta penonton deh di Malaysia. Gue kira nih ya, Wow, serius? serius yang berat. Ternyata
tegangnya iya, seru banget iya, gak ada waktu muap dah, apalagi ngantuk. Dan komedinya juga pecah sih, cocok banget gitu sama selera penonton Indonesia. Penonton satu bioskop tuh gak ada jaim-jaimnya, beneran histeris cuy. Ada yang kesel bareng, ketawa ngakak bareng. Rasanya tuh kayak nonton film Indo yang disutradarain pakai gaya Malaysia. Ceritanya tuh padahal simple, tapi kuat banget cuy. Yaitu tentang konflik internal antara anggota geng naga atau silent guard. Di antaranya tuh ada karakter yang dulunya kayak abang ade, tapi berubah dong jadi musuh. Kubu yang dulunya bareng gitu sekarang retak karena kepentingan dan pengkhianatan. Tapi semuanya tuh di satu sosok, yaitu Gas namanya. Gas ini tuh bukan Gas ini ya, juga kayak abang buat anggota gengnya gitu. Tegas, loyal, dan rela ngelindungin adik-adiknya tuh yang dianggap keluarga sendiri. Tapi di tengah kekacauan kekuasaan dan jabatan, siapa tuh yang bisa benar-benar dipercaya? Dan yang bikin greget, walaupun mereka udah di sisi berseberangan, tapi naluri sebagai saudara atau brothers itu tuh masih terasa. Lu bisa lihat di beberapa momen kecil, mereka tuh saling jaga walaupun nggak ngomong gitu. Itu tuh yang bikin emosionalnya dapet banget. Film ini tuh dari awal udah satset, gak pakai basa-basi. 15 menit pertama lu tuh udah dikasih kejar-kejaran, dor-doran, dan tensinya tuh antara terasa banget. Lu bisa tegang tapi tetap ngakak. Dan itu susah banget sih dicapai kalau nggak rapi penulisannya. Lu suka banget urutan kameranya di fighting scene-nya tuh dinamis, lu dibikin nggak bisa ngedip. Ini bukan film action yang soal geng doang sih, tapi ini tentang brotherhood, soal rasa kekeluargaan, tentang kekuasaan yang bisa bikin orang gelap mata, dan tentang satu sosok pemimpin yang masih punya hati di tengah kekacauan. Lu nggak bakal nemuin ya karakter kayak Gas di banyak film, abang yang bisa jadi pelindung, tapi juga target pengkhianatan. Lu tonton aja dah film Blood Brothers Baranaga, tayang di bioskop CGV mulai 11 Juni 2025 ya. Oke. Jadi tayangnya itu sebenarnya sudah mulai tanggal 11 Juni kemarin, geng. Dan sekarang saya record pada tanggal 23 Juni. Berarti sudah berjalan berapa hari ini, geng ya? Waduh, jadi penasaran nih, geng. Seperti apa sih, geng ya, Blood Brothers, geng ya? Aduh, beruntunglah kalian ya, para kawan-kawan dari Indonesia yang tinggal di kota besar, geng ya. Kalau sekelas seperti saya tinggalnya di kampung agak susah, geng ya. Jadi harus ke Jakarta dulu, harus ke Bandung dulu, geng ya, untuk bisa melihat film-film seperti ini ya kan. Jadi mungkin jalan alternatif lainnya ya harus menonton dari Netflix, geng ya. Itu oke, geng. Ini komentar dari Aka atau mungkin ini salah satu konten kreator lah, geng ya, dari Indonesia ya, ada Kak Stefani Morang. Kita akan coba untuk melihat video yang lain, geng ya. Waduh, oke. Akhirnya yang ditunggu Blood Brothers Baranaga ini bener-bener worthy banget. Kemarin tuh galternya sampai rame banget loh. Oke. Bekas komando, Ketua 7 Naga, ayah kami semua. Oke. Ya, akhirnya ini adalah satu review, geng ya. Bahwasannya itu memang meriah sekali, geng ya. Aduh, oke. Ya, walaupun dia merekam dari dalam bioskop dalam pawagam, tapi setidaknya dia hanya menampilkan sekilas saja, geng ya. Dan ini bercerita tentang persaudaraan, pengkhianatan. Kemarin saya mendengar hipnosisnya juga seperti itu sih, geng ya. Oke. Tegang, intens, penuh ledakan, tapi juga kocak. Ini 4 kata yang menggambarkan film Blood Brothers Baranaga. Gue bener-bener kaget kalau film Malaysia satu ini tuh bisa ngasih cinematic experience yang begitu total gitu ya. Karena pada awalnya gue tuh zero expectation sama film ini. Gue ngerasa puas gitu keluar dari bioskop. Gak heran kalau film ini jadi film terlaris di Malaysia di tahun 2025 ini. Salut banget. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari actionnya. Adegan koreografi di film itu begitu ciamik, dipadukan dengan ritme cerita dan pace editing yang begitu cepat. Bahkan dari awal film gitu, sat-sat banget gitu, ngebawa penontonnya ke atmosfer atau dunia para kriminal ini yang intrik dan konfliknya itu gak habis-habis. Tapi karena adegan action yang bertubi-tubi, film ini juga mengeksplorasi kedalaman karakternya secara mendalam. Jadi penontonnya tuh gak cuman hadir dalam adegan berantem mereka, tapi emotionally attached gitu ya. Dan ini yang bikin gue suka sama film ini, dan banyak sekali adegan-adegan komedik di film ini yang menjadi icon. Yang salah satunya adalah kata
kata-kata assalamualaikum gitu ya. Tonton aja kalau nggak percaya. Sejujurnya yang gue kaget adalah ketika end credit muncul dan gue ngelihat ada nama orang Indonesia di film itu, Ricky Leonardi, yang merupakan musik scoring komposer di film ini, yang biasanya musik-musiknya itu, karya-karya musik scoringnya itu menghiasi layar perak box office Indonesia gitu ya. Banyak sekali karya-karya musik dari Ricky Leonardi di film-film Indonesia. As always, musiknya kerasa megah dan juga grande gitu ya. Didukung juga dengan sinematografi dan production desainnya yang kerasa mahal dan megah ini, menandakan bahwa film ini digarap dengan serius oleh sutradara Syafiq Yusuf. Overall, menurut gue kalau kalian pecinta film action yang dar-der-dor tapi juga fun to watch gitu ya, percaya sama gue, film ini berhasil ngasih experience itu ke penonton. Seru banget. Gue kasih rating film ini 9/10. Film ini bakal tayang di bioskop CGV Indonesia mulai tanggal 11 Juni 2025. Catat tanggalnya guys. Ini geng ya, salah satu genre film yang benar-benar saya banget geng. Maksudnya saya itu penggemar film horor, tapi horornya bukan horor-horor yang receh, maaf geng ya. Horor-horor Jepang yang bukan horor sekelas Hollywood saya suka geng ya. Lalu Korea, Jepun itu saya suka geng ya. Dan lagi di samping film horor ada juga film action geng. Film action sangat-sangat saya suka geng ya. Wah, ini jadi penasaran. Dan by the way geng, aku baru perasan ternyata ada satu pelakon geng ya, yang di sini itu beliau pernah bermain dalam film Sheriff geng, kalau tak silap geng ya. Nah, ini geng, kalau saya silap mungkin boleh komen di ruang komentar geng. Ini kalau silap dia ini menjadi musuh dalam selimut nih geng dulu geng ya. Ini kalau saya silap tolong boleh komen di ruang komentar geng ya. Waduh, jadi semakin penasaran ini geng saya geng. Oke, kita coba melihat komentar dari orang Indonesia yang lain geng ya. Ngerti nggak sih kalau film ini keren banget? Malaysia bisa upgrade bikin film action seproper dan sekelas Hollywood kayak gini. Ini menjadi film action terlaris dan box office-nya dengan meraih pendapatan lebih dari 76 juta ringgit Malaysia. Yang kalau dirupiahkan sih sekitar kurang lebih 296 miliaran. Gak banyak itu geng. Mana ada kualitas, hasil yang bicara sendiri. Gue Elsa Riyadi, yuk kita bahas film Blood Brothers Baranaga. Kisah tentang ketua gangster bernama Gas, sosok yang cool, terlatih dan harus dihadapin dengan peristiwa pahit, yaitu kematian dari orang yang dia sayang secara tiba-tiba. Pas dia selidikin, ternyata semua petunjuk justru mengarah ke satu orang yang paling dekat sama Gas, bahkan yang udah dia anggap kayak saudara sendiri, yaitu Arif. Karena ngerasa dikhianatin, akhirnya Gas ingin balas dendam ke Arif. Dan setelah itu banyak adegan aksi baku yang ciamik serta twist yang mind blowing banget. Film ini tuh menurut gue bukan tipe yang slow burn, tapi intensitas ketegangannya tuh dijaga dan terus meningkat dari awal sampai akhir. Apalagi yang gue suka itu di klimaksnya. Gila sih, menurut gue itu paling intens dan visualnya yang on point banget. Treatment actionnya juga ngingetin gue sama film The Raid, tapi lebih intens dengan koreografi yang di setiap gerakannya tuh terasa lebih presisi aja gitu. Terus ceritanya rapi, acting yang cukup solid dari para pemainnya. Juara bos, konflik dan dramanya sangat kuat dengan sentuhan komedi yang sedikit menghibur. So buat kalian yang suka sama film action, gak boleh ketinggalan buat nonton film Blood Brothers Baranaga yang tayang eksklusif di Indonesia di CGV tanggal 11 Juni. Percaya sama gue, lu suka action, lu akan suka film ini. Saya paling suka banget geng ya dengan film-film action geng. Waduh, ternyata betul geng, sesuai dengan perkiraan saya tadi geng. Betul lah ya, aku lupa lah geng, ini siapa namanya, kalian boleh komen lah geng. Dia ini memang suka menjadi musuh dalam selimut geng ya. Kalau di film yang sebelumnya Sheriff, dia juga menjadi anggota polis kan geng, dan ternyata memang dialah musuh utamanya geng ya. Dan ini sama nih nampaknya, hampir sama film Blood Brothers, dia juga ini menjadi musuh dalam selimut sepertinya geng ya. Kalau saya silap mungkin kawan-kawan boleh komen di ruang komentar. Dan rata-rata geng ya, komentatornya ini memberikan rating antara 9/10 atau 10/10 geng.
Oke, next kita lanjut lagi geng ya. Bayangin lu punya saudara, tapi bukan karena darah, melainkan karena luka yang sama, hidup yang saling dijaga. Dan kadang ikatan yang kayak gitu justru lebih kuat daripada yang diwarisin sejak lahir. Gue mau bahas satu film action Malaysia yang baru aja rilis di bioskop Indonesia hari ini, Blood Brothers Baranaga. Filmnya dibuka tanpa basa-basi, sebuah action scene di jalan tol langsung lempar kita ke gravitasi dari cerita film ini. Menurut gue ini efektif, tegas, hook yang working buat introduction di awal film ini. Kayak yang gue bilang tadi, hooknya kuat, kameranya cepat, dan sangat jelas menunjukkan koreografi dan sinematografi yang presisi. Kredit buat Nicholas Chin di urusan bidikan sinematik. Dan dari situ kita mulai menelusuri cerita dua pria, Gaz dan Arif, yang hidup di bawah bayang-bayang organisasi kriminal besar Tujuh Naga. Ini satu hal yang menarik yang pengen gue point out. Ada relasi yang dibangun dengan niat, dan itu bisa lo rasain. Gaz dan Arif ini bukan saudara kandung, tapi dinamika mereka punya kedalaman. Ada rasa percaya, ada sejarah, ada luka yang gak terlalu diceritakan, tapi terasa. Dan disitulah kekuatan film ini. Penggambaran brotherhood yang terasa tulus dan konsisten. Ceritanya berkembang cukup perlahan sampai ke titik klimaks dari plot ceritanya. Ritmenya sempat terasa melambat. Tapi menurut gua karena kita udah terikat secara emosional dengan dua karakter utamanya dari awal, alurnya masih bisa kita ikutin dengan nyaman. Action scene di film ini solid, nggak ada efek berlebihan, bukan cuman koreografi yang dibuat untuk gaya semata. Adegan berantem cukup terasa realistis dan menurut gua itu yang bikin jadi lebih membekas. Kayak every fight scene itu tuh punya alasan kenapa ada fight scene itu. Jadinya bukan cuma sekedar pamer kekuatan, tapi memang menegaskan posisi. Satu fakta unik juga, yang ngisi scoring di film ini tuh orang Indonesia, namanya Ricky Leonardi. Every time ada action scene, menurut gue scoring itu kayak ngasih backbone, muatin hentakan gerak tubuh, peluru yang melesat, dan gak berasa berlebihan. Kalau misalnya udah masuk ke dalam adegan-adegan yang emosional, musiknya tuh ngasih ruangan, mendukung kedalaman ekspresi karakter tanpa kata. Ada juga penggunaan komedi di film ini. Dialog dan situasi yang lucu itu tersebar di sepanjang film. Mostly bekerja dengan baik, tapi ada momen dimana frekuensinya gue ngerasa tuh agak berlebihan. Kadang-kadang sedikit mengganggu tensi yang lagi dibangun, dan untungnya nggak mengurangi bobot cerita yang pengen disampaikan di film ini. Dan ada satu detail kecil yang menurut gue jadi kekuatan. Dialog bilingualnya terasa sangat alami. Perpaduan bahasa Melayu dan bahasa Inggris berjalan mulus, nggak kerasa kayak maksa atau sok keren. Menurut gue ini adalah satu titik yang sulit dicapai sama film Indonesia, dimana ketika kita membuat bahasa yang bilingual, justru sering membuat karakter itu kerasa canggung, or even cringe. Nah di sini bahasa itu jadi cerminan kultur, bukan kayak semacam tempelan. Dan kayak nunjukin bahasa dicampur itu sebenarnya nggak masalah. Orang Indonesia aja yang kadang lebay. Menurut gue Blood Brothers Baranaga ini memenuhi hampir semua elemen wajib dari action film. Konflik organisasi, latar kriminal, pengkhianatan, masa lalu kelam, loyalitas yang diuji, hingga final showdown. Tapi ada satu nilai tambah juga, emosi. Sebenarnya pesan di film ini tuh udah sering banget kita dapat di film-film action atau film crime. Apapun yang diselesaikan dengan kekerasan, pasti nimbulin kekacauan. Dalam dunia kriminal, pengkhianatan itu adalah hal yang gak pernah bisa lo hindarin. Dan kebahagiaan sejati sulit diraih. Kalau misalnya lo nanya, worth it gak buat ditonton di bioskop? Well, karena nonton film ini, gue jadi punya satu pertanyaan juga. Kemana nih film-film action Indonesia yang juga harusnya kita punya? Jadi lo tonton di bioskop. Tuh geng ya, salah satu komentar review ya dari Indonesia nih geng. Jadi ingin nonton geng. Kalian dari Malaysia sudah ada yang nonton belum geng? Kalau yang belum nonton, waduh terlalu nih geng ya. Oke, next kita lanjut lagi geng ya. Di Malaysia, film yang ratingnya paling tinggi film tentang pahlawan. Ternyata film yang rating paling tinggi, penonton paling banyak, cerminan masyarakatnya. Jadi kalau di Malaysia rating paling tinggi film pahlawan, mereka cinta pada pahlawan. Jadi kalau rating paling tinggi di Indonesia adalah film hantu. Di Malaysia ini mungkin selingan geng, intermezzo lawak dari Ustadz Abdul Somad geng. Tapi Ustadz ya, film Walid rame yang suka Ustadz ya kan geng. Jadi seperti yang kalian tahu geng ya, akhir-akhir ini kalau tak silap kemarin geng ya, ketika Sheriff itu sepertinya agak susah ya kan masuk ke dalam pasar Indonesia. Tapi kalau saya sendiri melihat menonton film Sheriff itu pun saya nontonnya bisanya hanya ada di Netflix geng ya. Itu bagus sekali geng jalan ceritanya geng ya, bagaimana satu orang pelakon polis ya berhasil membongkar rasuah di dalam kepolisian. Ini luar biasa bagus geng ya. Lalu ketambahan dengan film Walid. Nah ini udah mulai viral nih geng ya. Walid ya kan, sampai-sampai kalau kalian mengikuti informasinya, Walid juga bisa masuk tembus ke dalam TV geng. Jadi disiarkan di TV itu secara percuma, secara gratis geng ya. Aku lupa lah, tak pasti lagi stasiun TV mana yang menyiarkan film dari Walid geng ya. Dan sekarang Blood Brothers geng Baranaga yang masuk ke dalam pasar film Indonesia geng ya. Waduh, dan
Lawakan dari Ustadz Abdul Somad ya geng. Memang kalau film hantu itu paling ramai peminat sih geng ya. Terutama di Indonesia. Alamak. Oke. Next kita lanjut lagi geng ya, lanjut lagi. Angga Sasongko, direktur film 13 Bom di Jakarta, komentari film action Malaysia Blood Brothers. Oke, kita lihat geng. You have fun, you have the characters, the cast is so beautiful and humble. And the movie on you. And the action is boom. I think a lot of Indonesian film can be. Sampai-sampai direktur geng ya dari film 13 Bom di Jakarta mengomentari film action Malaysia Blood Brothers, dan dia sangat menikmati film tersebut geng ya, dan dia mengakui kalau filmnya itu bagus geng. Mantap. Aduh. Jadi ingin geng ya, ini bila bisa tayang di Netflix ini geng ya. Kalau saya ke Jakarta sepertinya terlalu jauh geng. Oke, kita lihat video selanjutnya geng. Bayangin nih, The Raid ketemu Godfather, tapi dibungkus kepala naga Malaysia yang siap berperang di bioskop Indonesia. Ini film Malaysia tergila tahun ini. Blood Brothers Baranaga bikin merinding nih. Action non-stop, koreografi dengan pertarungan brutal, dan ceritanya yang padat. Asli, nggak ada momen ngantuk bro. Ini film langsung nyerang dari awal. Buat lo yang suka adegan pertarungan, ini dia surganya. Gaya street fight, ciri khas gangster, rasanya kayak nonton The Raid, tapi lebih manusiawi dan penuh emosi. Yang bikin The Raid itu dramanya kuat banget. Cocok buat lo yang suka action tegangan tinggi, tapi juga ada drama mendalam. Film Blood Brothers Baranaga tayang di bioskop Indonesia 11 Juni 2025. Jangan sampai kelewatan, ini film yang bakal lo bahas keseruannya setelah nonton. The Raid digabung dengan Godfather versi mafia Melayu. Waduh, ini mantul ini geng. Oke, next kita lanjut satu video lagi geng, satu video lagi. Kacau banget. Ini sih film drama action terplot twist sih menurutku. Yes, pecinta action kalian wajib banget nonton film yang satu ini karena alur ceritanya tuh bener-bener di luar ekspektasi banget. Pantesan aja ya film ini jadi trending topik di mana-mana. Blood Brothers Baranaga. Yes, film action yang udah jadi box office di Malaysia ini bakalan tayang di Indonesia loh. Kalau aku bilang film ini worth it banget untuk ditonton karena seru banget. So, daripada penasaran, filmnya bisa kalian tonton di bioskop tanggal 11 Juni 2025. Oke kak. Aduh, tolong fokus ya kawan-kawan. Video penutupan ini tolong fokus ya. Waduh, gila sih geng ya. Jadi, aduh, saya tidak bisa berkomentar apa-apa nih geng ya, karena begitu banyak komentar-komentar dari orang Indonesia geng ya terkait film Blood Brothers nih. Waduh, serius geng ya. By the way, berarti saya harus bersabar ya, mungkin 1 atau 2 bulan lagi ya untuk bisa tayang di Netflix ini geng, serius ya. Aduh, so gimana geng menurut kawan-kawan? Boleh komen lah di ruang komentar. Jujur, satu kata, penasaran. Ini mungkin di luar sana ada beberapa kawan-kawan dari Malaysia. Apa itu cak penasaran? Ya penasaran seperti yang saya rasakan sekarang geng ya. Jadi sangat teringin ya, tertanya-tanya sebagus apa sih geng ya. Jujur, mungkin ada lagi beberapa orang segelintir rakyat Indonesia yang berkomentar, apa itu film Malaysia? Apa itu film Malaysia? Jujur ya, kalian harus bisa memisahkan. Ketika kalian tidak suka dengan sesuatu, kalau kalian tidak mau mengenalnya, serius geng, kalau kalian tidak mau mengenalnya, selama itulah kalian selalu membenci ya, selalu membenci Malaysia. Jujur ya, kalau kalian selamanya akan menutup hati, selamanya juga pasti akan seperti itu. Tetapi ada juga beberapa pepatah yang mengatakan bahwasanya kalau kalian terlalu benci, sangat benci, itu juga tidak baik geng ya. Karena kalau terlalu benci juga bisa berarti cinta geng ya. Jadi di luar sana jangan terlalu benci sekali geng ya dengan sesuatu hal-hal yang berhubungan dengan Malaysia, dari film, dari makanan, apapun itu. Karena ya takutnya nanti akan seperti itu geng ya kan.
Semakin kalian membenci, itu artinya kalian semakin cinta. Orang kalau benci, geng, kalau kalian membenci dengan seseorang, kalian pasti akan tahu namanya siapa, kalian pasti akan tahu tempat tinggalnya di mana, bahkan tanggal lahir, tanggal berapa, kesukaannya apa, hobinya apa. Iya, sama halnya dengan orang yang cinta, geng. Serius, geng, ya. Jadi antara benci dan cinta itu tipis sekali, geng, ya. Aduh. So, itulah, geng, ya. Kompilasi beberapa video-video, geng, ya, orang-orang Indonesia atau para konten kreator Indonesia yang sudah atau lepas menonton film Blood Brothers, ya. Ada yang memberikan rating 9/10, ada yang memberikan rating 10/10, bahkan sampai ada satu sutradara, geng, ya, 13 Bom dari Jakarta itu juga sangat antusias dan memberikan respon yang positif kepada film Blood Brothers. Mantap. Oke, geng, ya. Sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas bersama-sama, ya, kita bersama-sama. Silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng.